Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kembali bisa berjumpa. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua dan kita mendapatkan manfaat dari kajian kita pada siang ini. Selanjutnya, perkenankan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima ibadah kita pada bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dicipta oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menciptakan kalian dengan sebaik-baik penciptaan. Itu artinya kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang dimuliakan, kita orang-orang yang terhormat. Masalahnya adalah kita ini mau menjaga kehormatan apa tidak. Banyak manusia yang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan pribadinya, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengilustrasikan manusia dengan bermacam-macam ilustrasi. Di antaranya adalah manusia itu dibahasakan dengan sebutan-sebutan binatang. Ada disebutkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari itu, lebih rendah dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia yang awalnya mulia, dia bisa saja jatuh martabatnya menjadi sangat rendah. Oleh karenanya, semua kita harus berusaha untuk menjaga kehormatan diri kita masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan setidaknya kita harus menjaga kehormatan dari diri kita itu dari 3 aspek, dari 3 sisi. Yang pertama, jaga kehormatan diri kita dalam kaitan dengan harta. Kita ini kan membutuhkan banyak hal. Kita harus makan, kita harus minum, kita harus berpakaian, kita harus bertempat tinggal, bahkan kebutuhan kita terhadap harta itu semakin banyak. Yang dulu tidak pokok sekarang menjadi pokok. Kalau dulu kan orang membahasakan kebutuhannya menjadi 3, yaitu sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Saya tidak tahu kenapa pakaian dulu yang disebut. Ya mungkin karena sebagai orang terhormat, sebagai orang beradab, itu pakaian lebih penting dari sekedar makan dan minum. Jadi sandang, pangan baru makanan, minuman. Lalu baru kemudian papan, tempat tinggal, rumah.
Loh, sekarang kebutuhan kita tambah lagi banyak. Kendaraan menjadi kebutuhan, handphone menjadi kebutuhan, dan seterusnya begitu. Nggak apa-apa, itu semua memang harus kita penuhi. Karena itu manusia harus mencari harta. Silahkan cari harta, memang kita disuruh mencari harta. Tetapi kalau mencari harta, jangan menghalalkan segala cara. Karena kalau menghalalkan segala cara, itu menjatuhkan kehormatan diri kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Watudlu biha ilal hukam. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Membawa kepada hakim maksudnya ada sengketa harta, perebutan harta yang bukan punya kita, kadang-kadang diklaim sebagai punya kita, lalu dibawa ke pengadilan. Ke pengadilan itu ternyata bukan mau cari keadilan, tapi ke pengadilan itu mau cari pembenaran. Kenapa? Hakim bisa disogok, panitera bisa disogok, jaksa bisa disogok, dan seterusnya begitu. Sehingga nanti hakim memutuskan sebagaimana yang kita inginkan. Maka kita tidak dibenarkan dengan cara begitu. Watudlu biha ilal hukam. Untuk apa? Litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa sebenarnya itu bukan punya kamu. Nah, ini sudah sangat banyak manusia tercoreng harga dirinya dengan sebab dia mencari harta dengan cara yang tidak halal atau menghalalkan segala cara. Maka jaga kemuliaan diri kita dalam kaitan dengan harta. Kemudian sekalipun harta sudah kita cari dengan cara yang halal, maka ketika kita sudah mendapatkannya, kita pun harus menjaga kehormatan diri kita dalam kaitan dengan harta itu. Yakni jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya sifat buruk dalam kaitan dengan harta. Bagaimana sifat buruk itu? Ya, misalnya menghalalkan segala cara, misalnya menjadi pelit, menjadi bakhil. Ya, banyak orang menjadi bakhil dalam kaitan dengan harta itu. Kalau dia bakhil, dia jadi jelek. Kalau dia dermawan, dia bersedekah, dia menjadi mulia. Nah, itu yang pertama. Jaga kehormatan diri kita dalam kaitan dengan harta. Yang kedua, jaga kehormatan diri kita dalam kaitan dengan masalah seksual. Semua orang punya hasrat seksual. Semua orang punya hasrat seksual. Misalnya seorang laki-laki punya hasrat kepada seorang wanita. Seorang wanita punya hasrat kepada seorang laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk melampiaskan hasrat seksual itu, tidak dilarang. Silahkan. Tetapi seks itu halalnya cuma satu. Saya pernah mengatakan di forum kita ini bahwa seks itu halalnya cuma satu. Apa itu? Akad nikah. Maka kalau orang punya hasrat seksual, dia ingin melampiaskannya, boleh, tapi kepada istri atau kepada suami. Nah,
biar supaya orang jadi istri atau jadi suami, maka orang harus akad nikah lebih dulu. Akad nikah yang sesuai, akad nikah yang sebenarnya menurut ketentuan. Kan dalam akad nikah itu ada namanya rukun yang harus dipenuhi. Ada calon kedua mempelai, ada wali. Yang dimaksud wali adalah bapak dari si perempuan, atau kakek dari si perempuan, atau paman dari si perempuan dari jalur bapak, atau saudara laki-lakinya. Itu bisa jadi wali. Bukan sembarang orang menjadi wali. Nah, itu begitu. Maka disebutkan la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, itu begitu. Oleh karenanya akad nikah diperintah, bahkan ini menjadi sunnahnya para nabi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan an nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Nah, maka karena seks itu halalnya cuma satu, yaitu akad nikah, dia tidak jadi halal dengan cara membayar. Ada nggak orang mau melampiaskan hasrat seksual dengan cara membayar? Bayar kepada pelacur. Mas, sini mas. Dipanggil dia oleh seorang wanita. Ayo mas, enak mas, katanya begitu. Berapa mbak? Enggak mahal. Disebut angkanya, terjadi transaksi, disepakati. Oh, ya. Sekalipun bayar, dia tidak menjadi halal. Sedangkan akad nikah, meskipun mas kawinnya utang, boleh. Mas kawinnya utang boleh. Itu namanya nanti utang suami kepada istri. Nah, itu begitu. Jadi seks itu juga tidak menjadi halal dengan cara suka sama suka. Nah, kalau tadi bayar, sukanya kalau dibayar. Nah, kalau ini suka sama suka, nggak pakai dibayar. Nah, biasanya orang berpacaran, itu suka sama suka. Dia tidak jadi halal dengan suka sama suka, apalagi dengan cara memperkosa. Oleh karenanya, zina itu sesuatu yang sangat nista. Zina sesuatu yang sangat keji, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 32, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Nah, jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji, seburuk-buruknya jalan hidup. Nah, begitu. Jadi jangan jatuhkan diri kita, jangan jatuhkan kehormatan diri kita dalam kaitan dengan persoalan seksual ini, yaitu hasrat seksual tidak dilarang, tapi dengan cara yang halal, yaitu akad nikah. Maka di dalam Islam tidak ada orang yang dilarang untuk menikah. Nggak ada orang yang dilarang untuk menikah. Misalnya seseorang mau jadi ulama besar, salah satu syaratnya nggak boleh nikah, nggak ada itu. Tapi dalam agama lain ada nggak? Ya, dalam agama lain ada. Orang mau jadi apa? Mau jadi pastor, salah satu syaratnya nggak boleh nikah. Orang mau jadi suster, jadi biarawati, syaratnya tidak boleh nikah. Orang mau jadi biksu, syaratnya tidak boleh nikah. Nah, tidak. Jadi di dalam Islam tidak ada orang dilarang untuk menikah. Bahkan di kampung-kampung orang susah juga untuk jadi khatib.
Kenapa? Habis dia belum nikah katanya begitu. Padahal tidak ada syarat khotib harus menikah, tapi di kampung-kampung suka begitu. Maka nikah itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah ini, jadi jaga kehormatan diri kita dalam kaitan dengan persoalan seksual. Yang ketiga, jaga kehormatan diri kita dalam kaitan dengan amanah. Nah, dalam kaitan dengan amanah. Amanah itu kepercayaan orang kepada kita. Orang memberikan kepercayaan kepada kita, lalu orang itu mengamanahi sesuatu. Maka jaga kehormatan diri kita dalam kaitan dengan amanah. Sebab ketika orang sudah tidak percaya lagi kepada kita, itu sangat sulit untuk membangun kepercayaan lagi. Nah, kenapa ini amanah harus ditunaikan, harus dilaksanakan? Karena dia erat kaitannya dengan iman. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi kalau orang tidak amanah, itu sama saja dengan orang tidak beriman. Sama dengan orang yang tidak beriman kalau dia tidak amanah. Kepercayaan yang orang berikan kepada kita, itu harus kita tunaikan. Maka di antara amanah yang berat itu adalah masalah keuangan. Misalnya si A punya utang kepada si B. Si B itu tetangga saya. Sedangkan si A janji bahwa besok harus dibayar utangnya. Karena dia mau pergi keluar kota misalnya, maka dia titip uang kepada saya. Pak, Bapak kan tetangganya si B ya? Iya. Saya ini punya utang Pak kepada si B, janjinya besok mau bayar. Cuma sore ini, hari ini saya mau pergi keluar kota beberapa hari lamanya. Bagaimana kalau saya titip? Oh, boleh saja, titiplah itu uang, misalnya 5 juta. Dalam hati saya, wah kebetulan emang saya lagi perlu uang. Nah, misalnya begitu, emang saya lagi perlu uang. Maka akhirnya uang itu saya terima, tapi tidak saya sampaikan kepada si B. Saya pakai dulu itu uang. Nah, pakai uang boleh saja, tetapi kan mestinya harus ngomong dulu kepada si B. Selesaikan dulu ini urusan kepada si B. Tapi enggak, saya langsung pakai itu uang. Nah, si B kemudian kirim WA kepada si A. A, gimana sih? Kamu kan janji mau bayar utang sama saya. Ini kok udah lewat 3 hari belum juga dibayar. Kata si A, sudah saya bayar. Saya titip kepada Pak Ahmad Yani. Katanya dia tetangga Bapak. Iya, tetangga saya. Jadi udah dititip sama dia? Iya. Belum dikasih sampai sekarang. Nah, maka si A hilang kepercayaannya kepada saya. Si B jadi nggak suka kepada saya. Tercoreng kemuliaan diri saya. Nah, sehingga sulit saya membangun lagi kepercayaan itu. Jadi ini namanya amanah. Kalau kita diberi jabatan itu juga amanah. Kalau kita punya istri itu juga amanah. Kita punya anak itu juga amanah. Yang semuanya harus kita tunaikan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau ada orang menikah, itu sebenarnya serah terima tanggung jawab. Serah terima tanggung jawab dari seorang bapak atau wali
kepada calon menantunya. Oh, kalau ternyata itu anak disia-siakan, itu namanya dia menjadi suami yang tidak amanah. Ketika Allah menganugerahkan kepada kita anak, ada 1, ada 2, ada 5, ada 6, itu namanya amanah. Anak itu amanah. Karena amanah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kan banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak. Jangankan pendidikan, itu yang namanya nafkah, ngasih makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu saja dia sudah tidak laksanakan. Misalnya ada suami istri bercerai. Suami istri bercerai, anak ikut ibunya, bapaknya sudah berpisah dengan ibunya, berpisah dengan istrinya. Karena anak ikut ibu, ya sudah, akhirnya apa? Jadi tanggung jawab si ibu. Bapaknya kawin lagi, udah nggak bertanggung jawab sama anaknya. Itu namanya orang tua yang tidak amanah kepada anak. Sehingga anaknya menjadi benci kepada bapaknya. Kenapa? Karena si anak merasa bapaknya tidak amanah, tidak bertanggung jawab atas dirinya. Ini contoh-contoh. Oleh karenanya orang harus jaga kemuliaan dirinya dari amanah yang dia dapatkan, amanah yang dibebankan kepadanya. Jadi ada 3, jaga kehormatan diri kita. Pertama, dalam kaitan dengan harta, jangan halalkan segala cara. Sekalipun kita sudah dapat dengan cara yang halal, kita jangan jadi orang yang jelek dalam kaitan dengan harta, tapi jadi orang terhormat, jadi orang mulia karena suka zakat, infak, dan sodakoh, dan kita gunakan harta itu untuk segala kebaikan. Yang kedua, jaga kehormatan kita dari sisi seksual, sehingga hasrat seksual kita lampiaskan kepada yang memang dibolehkan, yaitu kepada istri atau kepada suami. Dan yang ketiga adalah jaga kehormatan diri kita dalam kaitan dengan amanah. Demikian dari saya sebagai pengantar. Saya persilahkan, mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan dari jamaah Masjid Al-Muhajirin Unilever. Saya persilahkan. Baik Ustaz, jazakallah khair atas pemaparannya yang pertama. Bapak Ibu barangkali ada yang masih akan ditanyakan mengenai masalah menjaga kehormatan pribadi yang telah tadi disampaikan. Boleh dilakukan di chat atau boleh langsung open mic. Tapi sebelum, mungkin saya boleh mengawal Ustaz ya. Iya, silakan. Ini kaitannya dengan menjaga kehormatan pribadi. Apabila ada seorang wanita kemudian mungkin dalam rangka menjaga kehormatannya, kemudian dia sampai membunuh seorang laki-laki, apakah hal itu diperbolehkan Ustaz ya? Atau sejauh mana seorang perempuan itu boleh melakukan sesuatu dalam rangka melindungi kehormatan pribadinya? Ya, misalnya kalau seorang wanita mau diperkosa, misalnya katakan begitu, lalu dia tentu saja harus membela diri. Dalam kaitan membela diri sampai akhirnya dia membunuh tanpa dia niat membunuh, ya itu nggak ada masalah, karena konteksnya adalah membela diri. Yang tidak boleh adalah ketika orang baru merayu, misalnya begitu, ada seorang laki-laki merayu, ketika baru merayu terus langsung dibunuh, nah itu yang nggak boleh. Begitu. Tapi kalau sudah pada tindakan kekerasan, dia mau diperkosa, apalagi dia mau diperkosa oleh banyak laki-laki atau beberapa laki-laki, dia bisa melawan, maka dia melawan sampai akhirnya laki-laki itu terbunuh. Nah, itu nggak ada masalah. Baik, begitu.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Atau yang penting asal judulnya itu adalah membela diri, berarti diperbolehkan ya. Ya. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau open mic boleh, mau tulis chat juga boleh. Kalau belum ada mungkin bisa dilanjutkan lagi, mungkin ada materi yang perlu ditambahkan. Ya. Kayaknya belum ada yang bertanya. Baik. Biar supaya manusia bisa menjaga kehormatan dirinya, maka salah satu sifat yang harus dia miliki adalah al-haya. Al-haya itu malu. Ya, malu. Inilah yang disebut dengan malu bagian dari iman. Al-haya syu'batum minal iman. Malu itu cabang dari iman. Artinya antara iman dengan malu itu sesuatu yang menjadi satu kesatuan. Kalau orang beriman mesti punya malu. Kalau orang malu didasari pada iman. Malunya didasari pada iman. Karena ada juga orang malunya bukan karena iman. Malu karena enggak punya mobil. Itu bukan malu karena iman, itu malu karena harta. Malu enggak punya baju batik yang bagus. Itu bukan malu, itu yang dimaksud. Malu karena saya orang miskin. Diundang sama orang kaya, itu bukan malu, itu namanya minder. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud malu di sini adalah malu apabila kita tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Malu bila tidak meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan. Nah, kalau mencari harta dengan cara menghalalkan segala cara, oh saya tidak mau, saya malu. Nah, itu yang maksud dengan malu dari iman. Masa saya nyolong, malu dong. Masa saya korupsi, malu dong. Masa saya mengambil hak orang lain, malu dong. Nah, itu namanya malu dari iman. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak punya sifat malu. Sehingga orang begitu gampang, begitu mudah, begitu rileks melakukan kebohongan, penipuan, mengambil hak orang, dan seterusnya. Nah, inilah namanya malu. Malu bila tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Harusnya saya bekerja, harusnya saya dagang biar dapat rezeki yang halal. Ini nggak punya malu, akhirnya apa? Mengemis. Nah, dia suka mengemis, minta-minta. Meminta-minta, mengemis itu terpaksa. Nggak apa-apa kalau terpaksa. Tapi masa tiap hari terpaksa? Sehingga mengemis itu tidak boleh menjadi pekerjaan. Mengemis itu tidak boleh menjadi profesi. Maka seandainya itu terpaksa pun sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya makan itu senilai 10.000, misalnya begitu ya, makan senilai 10.000. Dengan 10.000 saya beli makan nasi, itu udah kenyang, bahkan kurang dari 10.000 juga bisa. Pagi-pagi beli nasi uduk, itu lauknya tahu tempe, wah itu nggak nyampe 10.000 udah kenyang. Katakanlah 10.000. Nah, saya nggak punya uang 10.000 untuk beli makan, maka mengemis. Nah, orang tuh kalau mengemis tuh karena terpaksa. Nah, karena makannya 10.000, maka ketika mengemis dapat 10.000, udah berhenti. Nah, cuma kan kalau pengemis dapat 10.000 berhenti nggak?
Itu ternyata enggak. Dapat 20.000, dapat 30.000, dapat 100.000, bahkan bisa jadi banyakkan dia dapatnya daripada kita yang bekerja. Sehingga ada pengemis, menurut informasi itu di sini dia jadi pengemis, tapi di kampungnya rumahnya bagus-bagus. Jadi orang harus punya rasa malu. Nah, maka malu di sini itu ada 3. Malunya ada 3. Nah, pertama, malu kepada Allah. Malu kepada Allah adalah malu sudah bertuhan kepada Allah, sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan, sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak tunduk patuh taat kepada Allah. Jadi malu kepada Allah. Allah itu dia yakini maha melihat, maha mengetahui. Maka ketika ada peluang untuk menyimpang, menguntungkan secara duniawi kalau dia menyimpang, itu tidak dia lakukan. Kenapa? Dia malu kepada Allah, sebab Allah selalu mengawasinya, selalu melihatnya. Begitu. Nah, yang kedua adalah malu kepada diri sendiri. Malu pada diri sendiri. Ini pada diri kita kan banyak sebutan nih. Pada diri kita ada banyak sebutan. Disebut apa? Oh, saya disebut anak karena punya orang tua. Malu dong jadi anak kalau ternyata tidak menghormati, tidak berbakti kepada orang tua. Nah, begitu. Disebut apa lagi? Disebut suami karena punya istri. Malu dong sebagai suami, masa saya hubungan seksual bukan kepada istri, tapi kepada wanita lain. Disebut istri, malu dong masa hubungan seksual bukan kepada suami. Disebut suami istri, malu dong masa tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Nah, begitu. Disebut apa lagi diri kita ini? Oh, disebut bapak, disebut ibu karena punya anak. Nah, maka kita ini malu dong masa jadi bapak, jadi ibu nggak bertanggung jawab kepada anak. Malu pada diri sendiri, karena pada diri kita tuh ada banyak sebutan. Disebut apa lagi? Disebut karyawan. Wah, disebut karyawan. Malu dong masa karyawan orang bilang makan gaji buta. Nah, gajian dapat, kerjanya enggak. Itu disebut makan gaji buta. Apalagi sekarang zamannya online, WFH, kerja dari rumah. Di rumah nggak kerja. Giliran rapat ada sih online rapat, tapi dia nggak serius, cuma gabung doang, dan seterusnya begitu. Jadi sebagai apapun kita, itu mestinya kita malu. Sebagai pemimpin, malu dong masa tidak melayani rakyat yang dipimpin. Begitu seterusnya. Jadi malu kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah malu kepada orang lain. Malu kepada orang lain adalah malu bila kita melakukan penyimpangan diketahui oleh orang lain. Nah, biar supaya enggak diketahui oleh orang lain, ya jangan melakukan penyimpangan. Bukan menyimpang tapi diem-diem, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Malu saya kalau diketahui orang. Apalagi zaman sekarang itu ada namanya jejak digital. Nah, jejak digital, banyak orang nggak punya malu.
mempertontonkan dirinya dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang tidak benar, padahal itu diketahui oleh orang lain. Ya, ada misalnya orang melakukan hubungan seksual tapi divideokan, itu namanya dia nggak malu sama orang lain. Ada jejak digitalnya. Ada wanita joget-joget dengan pakaian ala kadarnya. Seandainya nanti dia insaf nggak begitu lagi, tapi kan jejak digitalnya masih ada. Orangnya udah mati juga masih ada videonya. Nah, lihat aja tuh film-film yang lama, bintang filmnya udah mati, nah, tapi adegan-adegannya yang tidak baik masih bisa dilihat. Apalagi film-film yang di bioskop sudah di YouTube misalnya, kan gitu. Nah ini, jadi orang harus punya rasa malu. Baik, itu sebagai pelengkap dari apa yang tadi sudah kita bahas. Silahkan kalau ada tanggapan. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Destriana Nurul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mempunyai keponakan yang sudah yatim. Masya Allah, lingkungan sekitarnya sangat membantu untuk mereka. Namun saat ini salah satu keponakan saya merasa malu untuk bertemu dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Apa yang bisa kami berikan pengertian ke keponakan bahwa ibunya meskipun tidak pernah meminta kepada orang lain, namun telah diberkahi dengan mendapatkan tetangga yang baik. Malunya kenapa? Iya, malunya kenapa? Mungkin karena merasa jadi anak yatim. Iya. Jadi maka kita perlu cerita. Kita perlu cerita tentang anak-anak yatim yang berprestasi, anak-anak yatim yang baik. Nabi Muhammad juga yatim. Bahkan Nabi Muhammad belum mengenal bapaknya, karena bapaknya meninggal di waktu dia dalam kandungan. Kemudian ibunya juga meninggal. Yang bisa jadi dia belum begitu mengenal ibunya, karena dia masih kecil pada saat ibunya meninggal. Masih dia dalam susuan. Ini sebuah contoh. Jadi kenapa jadi minder, kenapa jadi malu? Karena anak yatim. Justru dia harus menunjukkan prestasi yang bagus, sehingga itu jadi memotivasi teman-teman yang lain, anak-anak yang lain. Seolah-olah dia ingin berkata, saya ini nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi berprestasi. Mestinya kalian punya bapak, punya ibu, lebih besar prestasinya dari saya. Mestinya begitu. Seolah-olah dia ngomong begitu, nggak mesti ngomong begitu. Jadi tunjukkan prestasi. Jadi penting kita menceritakan tentang anak-anak yatim yang berprestasi. Baik. Baik Ustaz, mudah-mudahan bisa menjelaskan ke Ibu Destriana. Yang berikutnya Ustaz, ini dari Ibu Anora. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang menyebabkan hilangnya rasa malu itu Ustaz? Ya, hilangnya rasa malu itu karena lemahnya iman. Ya, lemahnya iman. Karena iman itu harus dibuktikan salah satunya dengan sifat malu. Al-haya syu'batun minal iman. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditanamkan pertama kali kepada masyarakat itu keimanan. Disinilah pentingnya kita menanamkan keimanan dengan baik, dengan benar, konsep keimanan. Saya menulis buku, salah satunya adalah iman yang hidup. Iman yang hidup. Iman itu harus hidup. Sehingga kalau iman itu hidup, dia seperti pohon yang hidup. Bagaimana pohon yang hidup? Oh, daunnya kelihatan hijau. Segar itu pohon. Daunnya hijau.
Nah, cuma kan ada pohon hidup segan mati tak mau, sehingga itu pohon mestinya daunnya hijau jadi kuning. Ada lagi pohon yang daunnya bukan hijau bukan kuning tapi coklat. Itu pohon apa itu coklat daunnya? Itu pohon mati. Pohon mati. Maka iman itu harus dihidupkan sehingga nanti dia punya warna, karakter keimanan. Nah, maka kalau orang imannya hidup, rasa malunya ada. Kalau enggak ada rasa malu, itu pertanda imannya sakit, imannya tidak hidup. Nah, begitu. Baik. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk itu mohon berkenan Ustaz untuk menutup dengan doa penutup Ustaz. Baik. Akhir kajian ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita sudahi kajian kita pada siang ini dengan sama-sama berdoa. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas kajiannya di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dan para jamaah bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang telah disampaikan untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berakhir kajian di siang hari ini. Mudah-mudahan di esok hari dan minggu berikutnya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian-kajian ilmu yang akan kita laksanakan secara online maupun secara offline. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.